Tak terasa sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita semua. Ramadan sekarang sudah berkemas. Di penghujung Ramadan ini masyarakat kita banyak yang bahagia. Hal ini terbukti mal-mal sekarang sudah ramai. Jalan lambat merayap, wajah-wajahnya kelihatannya bahagia, membeli pernak-pernik Idul Fitri, pakaian dan lain sebagainya. Kelihatannya hampir semua kita dapati bangga. Akan tetapi beda dengan para sahabat. Para sahabat Nabi di kala akhir-akhir bulan Ramadan ini merasa sedih, bahkan menangis. Kenapa demikian? Karena ditinggalkan oleh sang kekasihnya Ramadan yang suci, di mana bulan Ramadan ini merupakan akselerasi, bulan percepatan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaannya tidak bisa didapati dengan bulan-bulan yang lain. Dan seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan juga berakhirnya keutamaan. Makanya para sahabat tidak cukup untuk ketaatan, banyak yang menangis. Kita lihat sejarah ratapannya Umar bin Abdul Aziz, Abu Hurairah seakan-akan kayak ibadah belum cukup ya Allah. Aku menghidupkan di bulan Ramadan, menangis. Kenapa demikian? Ramadan hanya datangnya 1 tahun sekali. Belum tentu usia manusia sampai menjumpai Ramadan yang akan datang. Makanya dengan menangis mengoptimalkan, datang ke masjid, iktikaf, mendekatkan diri secara optimal. Itu diantara yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Merasa tidak puas atas apa yang dilakukan, amalan-amalan di bulan Ramadan, hayaul ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ibadah di dalam bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, Ramadan itu adalah akselerasi untuk ketaatan, di mana momentum itu sangat berharga bagi umat manusia, di mana bulan ini bisa merubah nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari orang awam sampai ahli robbaniyah, karena adanya bulan suci Ramadan. Akan tetapi perlu kita ingat, dan juga perlu kita ingat hadis ini, malam yajaqul zuri wal amala bihi. Barang siapa di bulan Ramadan kaulat zuri, yang masih terbiasa ucapan-ucapan kotor, ghibah tetangga, dendam kepada saudara, wal amala bihi, dan tetap melakukan amalan-amalan tersebut, falaysa lillahi hajatun fi atba'a ta'amahu wa sarabahu. Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaganya. Allah tidak membutuhkan puasanya. Hadis ini bisa kita pahami, kita ingat bahwasanya kita selama di bulan Ramadan sampai detik-detik akhir ini, tapi masih kaulah zuri,
masih ada dengki kepada tetangga, masih ada hibah kepada tetangga, marah kepada istri jengkel kepada suami, dendam kepada saudara, wal amala bihi, dan ini masih dilakukan. Walillahu hajatun fi adabau tu'amahu wasarbahu. Allah tidak butuh puasa kita. Dan inilah banyak seakan-akan puasa tapi hampa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kurang adanya syariat, kurang ada mempelajari ilmu, seakan-akan tidak ada masalah dengan ucapan-ucapan yang kotor. Maka sebagian ulama ij'alu khairul adatun, bulan Ramadan ini sekaligus bulan latihan. Ij'alu khairu adatun, kebaikan sebagai kebiasaan. Di mana bulan Ramadan kita terbiasa tadarus Al-Quran, terbiasa berzikir, bermunajat, qiyamul lail. Itu nanti dilanjutkan sampai 11 bulan yang akan datang. Kata sebagian ulama, ij'alu khairu adatun, cetak, tanamkan dalam dada untuk akselerasi Ramadan, kebaikan jadi kebiasaan. Karena Anda seseorang itu kalau Ramadan banyak bersedekah, tatkala Ramadan tadarus Al-Quran, qiyamul lail. Tapi begitu Ramadan sudah pergi juga amalan-amalannya bersama dengan perginya Ramadan. Sehingga apa? Perilaku kembali semula. Maka sebagian kaul ulama, la takun ramadhaniyan walakin kunu rabbaniyan. Janganlah kalian sebagai hamba Ramadan, walakin kunu rabbaniyan. Jadilah hamba-hamba Rabbaniyah. Apa hamba Rabbaniyan? Hamba yang selalu taat beribadah, yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat, kita hamba Ramadan, menggebu-gebu, tapi Ramadan hilang amalan kita. Tapi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik Ramadan di luar Ramadan, kunu Rabbaniyan, sebagai hamba Allah sungguh-sungguh, tak ada bedanya Ramadan atau setelah Ramadan, sama pengabdian, bukan pengabdian kepada bulan Ramadan, tapi Rabbaniyan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarus kita bukan tadarus karena Ramadan, qiyamul lail kita bukan qiyamul lail Ramadan, amal kita bukan karena Ramadan, mumpung Ramadan, tapi karena Rabbaniyan. Ini nanti yang selamat sampai 11 bulan yang akan datang. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandaskan wa alamatu qiyamata Ramadan arti wal ibadah. Tanda-tanda puasa kita diterima setelah Ramadan, tambah ketaatan dan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penghujung akhir ini introspeksi diri, kita koreksi ibadah kita selama ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir penghujung. Mudah-mudahan amalan kita jadi amalan husnul khotimah. Dan juga mudah-mudahan qiyamul lail kita disertai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita diberi kesehatan. Insya Allah di tahun yang akan datang kita menjumpai Ramadan kembali, insya Allah.